Di sana Juhe berkata, pembicaraan di ruang konferensi yang belum sempat aku bicarakan, mari kita bicarakan lagi. Kita akan sibuk semuanya, mari kita melakukan hal yang selayaknya manusia lakukan, ucap Juhe. Pakailah sarung tangan kalian, kita harus mengendali dan melakukan sesuatu. Kita akan membuat sebuah organisasi, ucapnya. Mari kita buktikan apa yang manusia bisa lakukan. Dan nama organisasi yang akan kita buat bernama Cosmo. Itulah nama organisasi yang dibuat Juhe. Kita pun dipindahkan ke pertarungan di pantai lagi. Benar-benar sudah kacau balau keadaan di sana. Barang-barang berserakan dan kini badai topan pun sudah mulai berhenti. Di sana si Pari berkata, para prajurit itu dihancurkan oleh Shigeru, tapi mereka bisa hidup kembali kalau ada sumber kekuatannya, aku yakin. Lalu mereka pun menyadari sesuatu. Terlihat salah satu dari alien tersebut mendaki untuk menghancurkan tower itu. Hungry Bone juga telah sadar rupanya. Dia pun mendaki tower itu secepat kilat. Ketika dia sudah sampai di atas, muncul sesuatu, sebuah rantai yang mengikat dirinya. Lehernya terikat dan benar saja itu adalah si bola besi yang menghantamnya dengan sebuah rantai. Makhluk batu itu kini muncul kembali dan benar saja mereka tidak bisa mati selama Jen masih hidup. Bukan hanya sang bola besi, di sana juga ada si kesatria berpedang dan menebaskan alien itu. Dan gecrak, Hungry Bone pun akhirnya terpenggal kepalanya. Sesuatu muncul dan meluncur ke arah Shigeru. Saat itu dia berhasil menangkisnya dengan mudah. Apa ini? Tiba-tiba mereka melihat satu sama lain dan benar saja itu adalah kepala dari sang Hungry Bone yang sudah dilemparkan oleh pemanah. Tuan Sid, ucap si Pari. Dia berkata demikian. Ketika itu terlihat Sid pun melompat ke atas seperti sampah berterbaran daripada kontes pertarungan. Ya baiklah kalau begitu. Sid pun mengeluarkan jurusnya. Muncul tentakel cacing di bawah pasir. Ini jauh lebih menarik untuk ditonton. Tiba-tiba kecemasan dan menjadi kepercayaan diri. Di sana Jen pun bersiap untuk menghadapi semuanya. Hari ini aku akan mati di sini, ucapnya. Sepertinya mereka sudah membuatkan tekad untuk mengorbankan diri mereka masing-masing. Sementara itu juga terlihat di belakang Tuan Sid sudah muncul cacing yang sangat besar. Mereka semua saling berhadapan satu sama lain. Mereka saling menatap dengan penuh kemarahan masing-masing. Ini ucapnya lalu kecrak, dar, benar saja, dar juga. Mereka sama seperti waktu itu. Sensasi yang dirasakan Jen saat itu benar-benar sama ketika dia bertarung melawan Pan waktu di laut dahulu. Sebenarnya apa ini? Sebenarnya ketika itu tiba-tiba pendengaran dan perasaan menjadi kabur begitu saja. Terlihat sebuah mulut terbuka meneriakkan sesuatu, namun di sana Jen tidak bisa mendengarnya, hanya bisa melihatnya. Dan benar saja itu adalah Ayla yang berteriak pada Jen, namun Jen tidak sadar. Dia berteriak, Jen, menghindar Jen. Dan benar saja rupanya salah satu dari cacing itu muncul di atas kepala Jen bersiap untuk menengkamnya. Dan dar, ledakan pun terjadi. Kita dipindahkan ke Scott dan Devin yang OTW menuju pantai. Sebenarnya apa yang terjadi, ucap Scott. Kita hampir sampai, Devin, bersiaplah. Itulah yang terjadi di pantai. Mereka semua rupanya berhasil diselamatkan oleh salah satu prajurit batu yang dimiliki oleh Chen. Mereka merangkap berdua. Ini tidak akan mudah, ucap prajurit batu. Bukan itu yang aku katakan, Chen. Tetaplah kau harus fokus. Namun ketika dia bicara begitu, cacing itu muncul dari bawah tanah lagi. Dan mereka pun semua terpental ke belakang. Jen terlempar, Ayla terlempar, semuanya terlempar. Saat itu Jen terbanting ke tanah dengan sangat kerasnya dari bawah tanah, ya. Kecepatan, namun lukaku tidak cepat pulih, yang tidak bisa dihindari. Napasku juga sudah tidak karuan. Saat itu Ayla berpikir tentang tower itu. Apa itu mencerminkan kondisi Jen? Sambil melihat api yang berada di tower itu mulai redup. Kekuatan yang dipancarkan oleh Tower of Karda berbeda dari sebelumnya. Ayla pun melihat kejadian itu dan benar saja Jen pun akan kembali diterkam oleh sang cacing. Saat itu Jen melihat mulut yang sangat besar dari cacing itu dan dar. Ketika itu melihat semua apa yang terjadi. Batu-batu berserakan di sana. Yang terjadi adalah para prajurit itu berusaha untuk melindungi sang tuan, yaitu Jen Sonata.
Berapa kali aku harus hancur dan bangun kembali, ucap salah satu prajurit. Cih, konyol. Di sana mereka semua terlihat kagum pada paladin yang ada di sana. Jen pun merasa marah karena paladin atau batu-batu itu berjuang dengan sekuat tenaga sementara dia hanya terkapar. Ayla mendicitkan giginya. Dia mengambil rantai yang berada di pangkuannya dan melemparkan jangkar itu ke arah cacing tersebut. Namun rantai itu berhasil dihindari dan bahkan dipukul mundur oleh Shigera dengan pedangnya. Alien pedang, dasar sialan, ucap Ayla yang kesal pada Shigera. Penggunaan kekuatan yang sembrono telah tiba. Tubuhku tidak mendengarkan apa kata-kataku, ucap Jen yang sepertinya sudah habis di sini. Bahkan para cacing-cacing itu pun mulai muncul kembali. Jen sudah tidak kuat dengan apa yang terjadi dan benar saja satu cacing lagi muncul untuk menghancurkan tower. Dan tower itu pun dihancurkan. Kini alasan kenapa tubuh dari Ayla bisa beregenerasi dan pulih kembali sudah tidak ada. Karena Tower of Cardel telah dihancurkan. Jen melihat semua kejadian itu. Dia hanya bisa pasrah dan dia pun kehilangan kekuatan untuk mengendalikan prajurit batunya. Belum pernah ada hari berangin bila tidak ada peperangan. Jen, aku tidak ingin kau merendahkan dirimu sendiri, ucap prajurit itu yang mulai menghilang. Jangan menyerah Jen, ucap prajurit itu di detik-detik terakhirnya. Jen pun melihat kepergian mereka dengan sedih. Para paladin lenyap. Kalau paladin lenyap maka Jen tidak ada yang melindungi dan benar saja salah satu cacing itu berusaha untuk menangkap Jen kembali. Di sana Ayla bersiap dengan jangkarnya, namun dia menghadapi kesulitannya sendiri. Salah satu dari cacing itu mulai muncul di belakang Ayla dan kali ini muncul cacing yang sangat banyak tidak terkira. Ayla di sana hanya bisa pasrah, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Perasaanku tidak enak, ucapnya. Kita pun dipindahkan ke Scott bersama Devin yang sudah muncul di pantai. Mereka kaget dengan apa yang mereka lihat. Cacing itu banyak sekali, ucap Scott. Ayla juga berteriak, tidak. Untuk pertama kalinya aku merasa lelah, tetapi di sana Jen sudah pasrah dengan hidupnya. Dia pasrah, mungkin ini adalah kematiannya. Aku sudah melakukan yang terbaik. Sebuah sinar muncul tiba-tiba dari atas langit menghantam para cacing itu. Gecrak, dar, membuat kaget semua alien dan manusia super yang ada di sana. Dan benar saja, sepertinya kau sudah membuat keributan tanpa henti. Seseorang berkata demikian. Sebuah wajah dan rambut pirang muncul di sana. Dan benar saja, dia berkata, kita harus melihat bagaimana akhir dari semua ini. Kalian atau aku yang berakhir. Muncullah Saint Paul yang tiba-tiba muncul di medan peperangan. Ayla, ucap Scott. Ayah, kau datang. Ya, ini aku, ucap ayahnya. Mereka pun kembali ke tempat yang aman. Apa yang terjadi? Jangan bergerak Ayla. Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin menolong Jen. Ayla, sabarlah. Kau kehabisan banyak darah. Jangan berusaha bergerak. Hanya diamlah untuk saat ini. Saint Paul sedang bertarung. Kau pingsan setelah wanita itu datang. Dan juga dia datang untuk menyelamatkan Jen. Di sisi yang lain, Ayla benar-benar kesal ketika di detik-detik terakhirnya sebelum dia pingsan, dia melihat sosok Saint Paul yang datang untuk menolong. Betul, aku melihat Saint Paul, lalu setelah itu aku kehilangan kesadaran. Tidak bisa, meskipun adalah yang datang Saint Paul, tiga monster itu terlalu berbahaya, dia tidak akan bisa menanganinya sendirian. Namun di sana omongan yang dihentikan oleh Devin. Dia berkata, Ayla, kondisi Jen saat ini sangat kritis, karena itu aku tidak bisa membantumu sekarang. Maaf saat ini, karena itu kau istirahat dulu saja, biarkan Saint Paul menanganinya. Jangan berpikiran untuk pergi dan melakukan hal bodoh, itu hanya akan memperburuk situasi. Tapi kalau kau masih bersikeras, sambil dia melihat wajah dari Devin yang sudah babak belur, aku tidak akan tinggal diam untuk menghentikanmu. Tidak ada cara lain saat ini, kita hanya harus percaya pada Saint Paul lalu beristirahat. Dan begitulah Saint Paul pun mengamuk, dia menghajar semua orang. Dar, kecerak, dar lagi, kecerak. Dan mereka berdua saling beradu kepala. Si dinosaurus bersama Saint Paul itu, mereka saling mengadukan satu kepala di antara satu kepala lainnya. Sama seperti waktu itu, ucapnya. Memang semangat juang yang tidak mempedulikan keselamatan diri, menolak untuk mundur seperti serangan bunuh diri. Saint Paul merasakan sesuatu kesamaan seperti anak buahnya Ipan waktu itu. Makhluk-makhluk ini yang kita tahu Shigera yang dulunya manusia, dan mungkin si dinosaurus adalah kerabat yang dimiliki oleh si wasit Panco, mungkin dikendalikan atau semacamnya.
dia merasakan sesuatu ketika bertarung melawan mereka sama seperti itu. Aku tidak peduli bila tubuhku hancur. Dia pun melakukan uppercut gecrak. Dar, di uppercut lah si dinosaurus. Spirit step, ucap Shigeru. Dia tidak mau kalah. Tiba-tiba muncul di belakang Saint Pearl. Saint Pearl menyadari hal itu, bersiap untuk menghindari serangan dari pedangnya. Namun gecrah. Dia tertebas di arah dahinya benar-benar terluka. Namun ketika itu sebuah pedang bersiap untuk memenggal kepalanya. Itu adalah ulah dari Shigeru. Namun ketika itu juga Saint Pearl memegang mata dari pedang itu dengan tangannya. Benar-benar kejadian yang tidak masuk akal. Bahkan Shigeru pun kaget pedangnya bisa dilihat dan dicengkram begitu saja. Lalu bahkan dipatahkan oleh Saint Pearl. Dia pun dilutut oleh Saint Pearl gecrak. Dar. Namun ketika itu juga sudah ada cacing yang bersiap untuk menerkamnya. Saint Pearl berhasil menghindarinya dengan cara melompat. Kecepatan dan presisi yang luar biasa. Seperti ini ya, aku tidak bisa, ucapnya sambil melihat cacing-cacing itu mulai berdatangan di arah semuanya. Ketika terlihat aku sudah terlambat, aku melambat dan semuanya menjadi seperti ini. Saint Pearl di sana berdiri di atas tumpuan kakinya, melompat ke atas. Aku tahu, ucapnya sambil dia melaju menghindari serangan dari cacing-cacing tersebut. Tidak ada yang menghancurkan cacing-cacing itu. Aku tidak bisa menghentikannya. Akar dari cacing-cacing itu, sambil dia melihat sosok Sid yang berdiri di tengah-tengah di belakang. Adalah dia. Sid pun melihat ke arah Saint Pearl yang datang melalui dirinya. Namun di sana Shigeru tidak melalui itu begitu saja. Dia muncul di hadapan Saint Pearl yang sudah melaju sangat cepat. Bahkan Saint Pearl pun bingung karena kecepatannya bisa ditandingi oleh Shigeru. Menghindarlah Saint Pearl ke atas. Namun ketika dia menghindar ke atas, sebuah palu atau sebuah peluru muncul di sana dan benar saja dia pun menembak dari punggung ke arah perut. Saint Pearl berhasil menghindarinya di detik-detik terakhirnya. Namun serangan itu masih terkena bagian tangan dan melubangi tangannya. Bahkan Saint Pearl yang baru saja datang pun sudah terluka dan babak belur saat ini. Melihat kejadian saat ini, sepertinya ini adalah akhir dari superhero. Saint Pearl dalam hatinya berpikir, ada sesuatu yang tajam yang ditembakkan ke arahku. Kekuatan destruktif yang kuat sampai bisa menembus tubuhku yang manusia super ini. Tentakel yang menembak itu. Lalu seseorang berkata, Saint Pearl, sambil dia melihatnya. Rupanya itu adalah Sid yang berkata demikian. Keberadaanmu bagaikan penopang untuk manusia. Takkan ada lagi celah bagimu untuk bangkit. Masa depan umat manusia yang kosong dan kejam akan dimulai dengan kehilangan dirimu. Itulah yang akan membuatmu menjadi manusia tidak berdaya. Tetapi aku memberikan kesempatan baru bagimu. Bagaimana kau jika kau berjalan di jalan yang telah aku buat? Entah apa maksudnya, ucap Saint Pearl yang tidak mengerti. Namun di sana Sid terus mengoceh. Dia berkata, alasannya sederhana. Pada sorot mata kalian itu aku melihat sambil melihat tatapan dari Saint Pearl yang sangat marah. Aku ingin memilikinya. Sorot matamu itu yang sangat tajam. Saint Pearl terkejut dengan sesuatu muncul dari langit dan terbang ke bawah. Dan akhirnya benda itu atau sesuatu itu terjatuh di belakang Saint Pearl. Yang sepertinya benda itu bukan sesuatu alien atau semacamnya, karena alien juga terkejut dengan kedatangan sesuatu itu. Dan benar saja, yang datang di sana adalah Tuan Basilov. Basilov yang sepertinya terbang bersama Tuan Kirillov memakai sendal sudah muncul di sana. Sepertinya aku harus muntah dulu, ucap Tuan Basilov yang lalu diikuti Tuan Kirillov yang muncul di sana dengan tiba-tiba. Namun keadaan mereka sudah babak belur. Untunglah aku pikir kita kehilangan penglihatan arah karena aku terbang terlalu lama. Tuan Basilov, sepertinya situasi di sini juga tidak terlalu bagus, ucap Tuan Kirillov yang melihat keadaan dan banyak alien yang sangat kuat di sana. Basilov pun bangun. Dia seperti biasa hanya marah-marah. Situasinya sangat serius ya, ucapnya. Dari tekanan ini berat sampai kesulitan berdiri, di mana manusia super lainnya yang ada hanya Saint Pearl seorang. Apa dia sedang bertarung sendirian? Di sana juga si Pari melihat kedatangan mereka. Hah? Manusia super? Kelihatannya mereka habis bertempur atau semacamnya ya. Lalu dari belakang Sid pun terjadi sebuah ledakan sinar plasma muncul dari sebuah kubus. Yang bisa kita simpulkan atau kubus itu berasal dari mana ya. Itulah yang terjadi. Kubus itu bersinar dengan mengeluarkan sinar yang sangat terang. Terlihat makhluk kubus ini
makhluk kubus ini? Bukan. Siapa yang datang dari kubus ini? Ucapnya. Yang rupanya makhluk kubus itu sedang dicekik oleh Hauran yang sepertinya sudah berhasil mengalahkan si kubus. Hauran datang muncul dengan gagahnya. Kalian, siapa kalian? Mereka semua terkejut dengan kedatangan manusia super yang tidak pernah mereka lihat, yaitu Hauran. Lalu ada juga si bocah Chisaki yang muncul di sana bersama Danyang, si Tiung. Lalu Elang pun tidak muncul di sana, dia tidak mau kalah muncul begitu saja. Hahaha. Menurut kalian ini siapa? Dan muncullah orang yang menenteng si alien kumbang tombak. Kepala kalian penuh dengan hiasan, tapi aku tidak yakin apa kalian mengerti atau tidak. Muncullah Nangi di sana. Kalau dalam cerita film atau drama, ucapnya, bagian final adalah tugas seorang pemeran utama, dan itu adalah Nangi bersama and the gang. Akhirnya Nangi pun sudah bergabung ke Australia untuk membantu Sampler, Jen yang terluka, lalu Ayla yang babak belur, lalu Devin yang masih kita belum tahu kekuatannya segila apa. Di sana kedatangan mereka dilihat langsung oleh Sid yang tidak mengira kalau kubus itu akan dikalahkan oleh manusia super yang menyerbu markasnya. Sekarang bagaimana? Bisa dibilang pemeran utamanya telah muncul. Hahaha. Ucap Nangi yang hanya tertawa dengan sinisnya. Sambil melihat cacing-cacing itu yang sangat banyak, Nangi berkata, ini pertama kalinya aku datang ke pesta besar seperti ini.